Memalukan. Bongkar semua ini, Arin. Aku terkejut ketika ibu mertuaku datang dan melempar semua bahan yang akan kujadikan martabak telur. Kedua mataku memanas ditambah rasa kesal karena ulah mertuaku. Kita mau makan apa jika aku tidak membantu berjualan? Bu? Mas Angga tidak pernah mencukupi kebutuhanku. Ibu mertua melihat sekelilingnya, memastikan tidak ada yang memperhatikan kami. Alah, sudah seminggu kamu menjadi bahan gunjingan tetangga dan membuatku malu. Lebih baik di rumah seperti biasa dan kerjakan semua pekerjaan rumah. Aku, Arin. Aku adalah menantu dari keluarga cukup terpandang. Aku sengaja membuat usaha sendiri dengan berjualan martabak telur di depan sekolahan. Semua kulakukan karena kebutuhan semakin mencekik, sedangkan suamiku Mas Angga lebih suka memberikan setengah dari uang bulanan kepada ibu mertuaku. Sedangkan aku hanya mendapat uang sisa bahkan terkesan ala kadarnya. Mas Angga bekerja di salah satu pabrik menjadi supervisor dengan gaji di atas 6 juta. Namun, semua itu tidak pernah kunikmati, melainkan ibu mertuaku dan adik iparku. Dasar, istri tidak tahu diri. Sudah diberi hidup enak masih juga mempermalukan suami dengan berjualan martabak. Semua mata tertuju pada kami berdua. Ada rasa malu karena menjadi pokok pembicaraan ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kuraih beberapa alat masak yang terjatuh karena ulah ibu mertua. Kukumpulkan satu persatu dalam sebuah karung yang biasanya kugunakan untuk tempat duduk jika semua anak-anak sudah masuk kelas atau sepi pembeli. Aku memasukkan semua alat sekenanya tanpa memperhatikan lagi mau pecah atau tidak. Yang jelas aku merasa sakit hati karena ibu mertuaku menghina usaha kecilku. Cepat pulang. Harusnya kamu masak dan beberes rumah daripada jualan begini. Ocehan mertuaku masih belum juga selesai. Posisiku jauh dari orang tua, sehingga aku jarang bisa berkumpul dengan keluargaku. Hanya melalui sambungan telepon yang bisa kulakukan untuk menghubungi mereka. Kulihat sekeliling lapakku, terdapat adonan martabak yang sudah berantakan. Ku ambil sapu dan membersihkannya terlebih dahulu. Mendapat tempat untuk membuka lapak, aku juga harus bertanggung jawab kebersihannya juga. Bukankah begitu yang harus dilakukan? Ibu mertuaku sudah terlihat menjauh dari lapakku. Tangisku hampir saja pecah. Hanya saja tetap kutahan untuk membuktikan jika aku wanita kuat. Tidak masalah terlihat kuat meski nanti aku akan mencari tempat yang sepi untuk meluapkan kesedihanku. Rin, sabar ya. Pak Parno, salah satu pedagang cilok menenangkan aku. Selama ini aku selalu bercerita mengenai kehidupan rumah tanggaku kepada lelaki seusia ayahku di kampung. Kenal dengan Pak Parno, seperti dekat dengan ayahku. Iya, Pak, Arin kan kuat. Aku mencoba tersenyum meski ada hati yang cukup tersakiti. Rin, mending kamu lempat saja lelaki kayak si Angga. Bisa-bisanya bikin kamu kayak gini. Bu Asti, salah satu penjual mainan ikut kesal karena ulah keluarga suamiku. Bu, Arin bisa saja pergi. Tapi apa kata orang tuaku nanti? Yang pasti akan menjadi beban pikiran orang tuaku. Bu Asti manggut-manggut mendengar penjelasanku. Benar-benar pilihan yang sulit. Usai berkemas, aku melajukan motor butut yang kugunakan untuk mengangkut bahan-bahan jualanku. Sesampai aku di rumah, aku dikejutkan dengan keberadaan motor Mas Angga di halaman rumah. Motor berbodi besar keluaran produk H&D yang kini menjadi tren beberapa kalangan menengah ke atas. Sangat berbeda dengan motor butut yang kupakai. Motor bekas adik ipar yang diberikan kepadaku. Sebenarnya bukan diberikan begitu saja, melainkan meminta modal balik kepadaku sebesar 2 juta rupiah untuk motor butut yang mengeluarkan asap di bagian knalpotnya jika dihidupkan. Bro, suara karung berisi semua alat usahaku terdengar saat aku tidak kuat lagi mengangkatnya dan terjatuh. Itu dia istri yang tidak tahu diuntung. Suara ibu mertuaku sangat sumbang bahkan nadanya terkesan sangat buruk. Kulihat Mas Angga keluar dan menghampiriku. Aku yakin, pasti dia akan memberikan tamparan padaku. Begitulah kira-kira yang akan terjadi jika aku melakukan kesalahan hingga membuat ibunya marah. Plak, sudah bisa ku tebak. Satu tamparan mendarat manis di pipi kananku.
Aku hampir tidak bisa lagi merasakan sakit karena tamparan suamiku ini, karena bagiku ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Dasar istri durhaka. Mau mempermalukan suamimu ini? Hah? Tatapannya begitu nyalang. Bibirku bergetar hebat. Sungguh aku kecewa dengan sikapnya. Dulu dia berjanji akan memberikan kebahagiaan padaku. Namun, nyatanya hanya neraka yang dia ciptakan padaku. Anggaplah aku istri durhaka. Mas, biar aku bisa lepas dari pernikahan bagai neraka ini. Aku berteriak dan masuk ke kamar. Kubiarkan semua barang-barangku di luar. Tangisku pecah ketika usia aku berteriak padanya. Awalnya aku ragu untuk meninggalkannya. Namun melihat sikapnya semakin memuakan membuatku semakin ingin mengakhirinya. Angga, kau harus ceraikan Arin. Buat apa menikah dengan wanita kampungan itu? Lagian apa yang bisa dibanggakan dari dia? Aku mendengar suara ibu mertuaku dari kamar. Pintu masih terbuka sedikit lebar hingga semua masih terdengar begitu jelas. Bu, Angga rasa itu tidak bisa. Angga mencintai Arin, Bu. Rasa cinta yang dulu membuatku tergila-gila, kini sudah hilang dan hambar. Seolah-olah aku sudah muak dengan semuanya. Tapi, enggak. Ibu nggak kuat lagi harus memiliki menantu seperti Arin. Ibu mertuaku masih mengeyel ingin menyingkirkanku. Segera aku beranjak dan menghampiri mereka berdua. Mas Angga tidak perlu terbebani oleh cinta. Menurutlah pada ibumu jika memang menginginkanku pergi. Aku bisa menerimanya sekalipun aku menjadi janda. Mas Angga sepertinya tercengang karena ucapanku. Selama ini aku hanya diam dan diam ketika ibu mertua mengucapkan hinaan dan kebencian padaku. Mungkin nanti saat aku memiliki seorang anak, ibu mertua bisa berubah. Pernikahan kami baru 3 tahun dan belum memiliki anak. Efek pandemi yang membuatku berputar otak untuk menutupi kebutuhan karena terjadi pengurangan karyawan pabrik sepatu, termasuk aku salah satunya. Hanya saja, pesangon yang kudapat sengaja kutabung tanpa sepengetahuan siapapun termasuk suamiku sendiri. Aku gegas mengemas beberapa bajuku ke dalam sebuah tas bututku. Tidak ada koper yang kumiliki, hanya sebuah tas jinjing berbahan dasar plastik yang sudah lama kulipat dan kusimpan di atas lemari. Sungguh aku dibuatnya kecewa dengan keluarga suamiku saat ini. Aku berharap bisa mendapatkan kehidupan lebih baik setelah keluar dari rumah ini, tanpa campur tangan siapapun. Mau kemana kamu? Kulihat Mas Angga sudah berada di ambang pintu kamar. Tak kupedulikan keberadaannya dan sibuk mengemas bajuku. Terserah aku, yang jelas aku pergi dari pernikahan ini. Aku mengusap air mata yang berkali-kali menetes begitu saja. Tidak akan kubiarkan kamu pergi dengan alasan apapun. Arin, cepat kembalikan semua barang-barangmu. Sama sekali aku tidak gentar dengan ucapannya. Malah semakin ingin aku mengakhirinya. Apa hakmu, Mas? Aku tidak bahagia dengan pernikahan ini, jadi aku harus melepaskannya. Aku sudah bersiap membawa tak jinjing dan aling bag yang kulingkarkan di leher. Brak! Mas Angga meraih paksa dan melempar tasku ke sembarang tempat. Aku kesal karena tidak berhasil pergi dari rumah ini. Aku pasti akan menjadi bahan hinaan serta menjadi pembantu di rumah ini. Aku terduduk di lantai meratapi nasibku yang kurang beruntung. Bayang-bayang menikmati indahnya pernikahan yang dulu pernah kuimpikan ternyata tidak sesuai hasil. Sekali lagi mau mencoba pergi, aku patahkan kakimu. Mas Angga pergi meninggalkanku begitu saja terisak di kamar. Samar-samar aku mulai mendengar ibu mertuaku dan iparku mengoceh tidak jelas. Mengoceh karena tidak berhasil mengusirku dan membuat Mas Angga menceraikanku. Deru motor semakin menjauh. Itu tandanya Mas Angga benar-benar pergi kembali ke tempat kerja. Mungkin karena aduan dari ibu mertuaku membuat Mas Angga menyempatkan pulang sejenak. Memang jarak tempatnya bekerja tidak jauh dari rumah. Hanya sekitar 20 menit menggunakan motor sudah sampai di lokasi pabrik. Nangis mulu. Masih beruntung si Angga mempertahankanmu. Dan asal kamu tahu, kamu di sini tak lebih dari seorang pembantu. Ibu mertua dan iparku cekikikan setelah menghinaku. Arin, mulailah bekerja membersihkan semua pekerjaan rumah tangga. Begitulah ibu mertuaku yang selalu berteriak jika menyuruhku melakukan pekerjaan rumah tangga.
Semenjak ibu mertua berpisah dengan ayah mertua 1 tahun lalu, duniaku semakin mengenaskan. Ayah mertua selalu membelaku jika aku mendapat perlakuan buruk dari ibu mertua dan iparku. Bagi duit dong. Stella menengadahkan tangan ke arahku. Masih SMA tetapi sikapnya tidak mencerminkan bukan orang berpendidikan. Aku tidak punya. Stella, aku belum mendapatkan uang dan ibu sudah mengobrak-abrik semua daganganku. Kulihat Stella melipat kedua tangannya di dada sambil menatap sinis ke arahku. Ibu! Kak Arin menuduh ibu. Nih. Sungguh di luar dugaan. Aku kira gadis ini akan pergi setelah kukuatakan aku tidak punya uang. Ternyata dia mengadukan hal ini kepada ibunya. Seketika aku melihat ibu mertuaku datang ke kamarku dengan berkacak pinggang. Serta matanya nyalang menatapku. Bagi duit pada Stella. Cepat! Ternyata anak dan ibu sama saja. Hanya uang yang ingin dia dapatkan. Arin tidak punya. Bu, Arin belum dapat uang. Tanpa seizinku, dirampasnya sling bag milikku dan menemukan uang yang kusimpan dari hasil jualan martabakku beberapa hari kemarin. Dasar pembohong. Ini apa kalau bukan duit? Sebanyak 6 lembar 100 ribuan dikibas-kibaskan di depanku. Ibu memberikan 300 ribu kepada Stella dan 300 ribu untuk dirinya sendiri. Mereka begitu santai seakan tidak berdosa setelah merampas dari hasil keuntungan berjualanku beberapa hari kemarin. Kukira semua akan berjalan lancar. Namun ternyata baru seminggu berjualan, aku sudah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Setelah mendapatkan uang itu, mereka gegas pergi meninggalkanku. Aku kembali berdiri dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Mencuci piring kotor, mengepel lantai dan menyapu halaman. Sengaja aku tidak memasak karena tidak ada uang untuk membeli bahan makanan. Menjelang sore, pekerjaanku baru selesai dan aku beristirahat sejenak setelah melakukan semua pekerjaan rumah. Tidak berapa lama, suara deru motor Mas Angga memasuki halaman rumah. Aku kesal namun aku tetap menyambutnya dengan mencium punggung telapak tangannya. Masak apa hari ini? Suaranya sudah terdengar melunak. Aku tidak masak. Duitmu yang kamu beri sudah habis untuk membeli token listrik. Biaya listrik membengkak sejak semua kamar diberi AC. Aku berlalu meninggalkannya ke dapur mengambil air minum untukku. Boros sekali. Kamu. Uang segitu habis buat bayar listrik. Jangan bohong kamu. Kebetulan slip pembelian token listrik masih tersimpan di saku. Kuberikan saja kepadanya. Nih, baca. Kedua matanya membola sempurna melihat banyaknya kebutuhan listrik yang kubeli. Sejak Stella dan ibu pindah kemari, semua biaya menjadi membengkak. Tidak ada kepedulian sama sekali dari mereka. Rumah tinggal yang selama ini ibu tempati bersama ayah mertua adalah rumah warisan keluarga ayah mertua. Jadi pihak keluarga ayah mertua tidak mau jika ibu mertua yang menempati rumah itu setelah bercerai. Arin. Apakah semahal ini biaya listrik selama sebulan? Sepertinya dia masih tidak percaya dan mengira aku bercanda. Tanyakan saja sama petugas konter atau kamu bisa lihat. Beli listrik sebanyak itu untuk apa saja? Aku berlalu meninggalkannya ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku. Tidak terasa perutku mulai keroncongan minta diisi karena sehatian belum terisi apapun. Kurogoh saku hanya berisi uang 10.000 sisa pembelian token. Aku ke warung dan membeli mie instan isi 2 untuk menu makanku malam ini. Tidak masalah mie yang terkenal dengan rasa biasa saja. Setidaknya bisa mengganjal perutku supaya tidak kelaparan. Arin. Aku terkejut melihat ayah mertua bersama seorang lelaki sedang menikmati secangkir kopi. Ayah, bagaimana kabarnya? Aku duduk tidak jauh dari tempat ayah mertua menikmati kopi. Alhamdulillah, ayah sehat. Bagaimana dengan rumah tanggamu? Sungguh ingin kukatakan semakin pahit. Namun apa yang bisa kuperbuat selain menelan sendiri rasa pahit ini? Alhamdulillah, ayah. Mau belanja apa, nak? Sosok yang selalu menganggapku layaknya anak sendiri. Hanya mau membeli mie instan. Ayah, kamu tidak masak. Aku menggeleng pelan disertai senyum kecut. Gimana mau masak? Orang jualannya si Arin diobrak-abrik ibu mertuanya. Sudah tersebar berita ini.
Celetuk Mbak Mira, pemilik warung yang biasanya menjadi tempat ibu-ibu menggosip. Benar itu, Arin. Aku tersenyum dan mengangguk pelan tidak berani bicara. Sekali-kali kamu harus melawannya. Dia itu bukan panutan ibu yang baik. Tiba-tiba ayah memesankan aku semangkuk bakso yang kebetulan melintas. Ayah memesan bakso paling spesial untukku. Aku berterima kasih dan menikmati bakso tersebut di warung Mbak Mirah. Mbak Mirah yang iba padaku ikut membuatkan teh hangat untukku. Yang sabar ya, Rin. Tenang saja. Semua yang tahu kisahmu pasti mendoakan yang terbaik untukmu, kata Mbak Mirah sembari meletakkan teh hangat di meja. Terima kasih perhatiannya, Mbak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak Mirah dan semua yang sudah berbaik hati padaku. Tak berapa lama, Mas Angga datang ke warung dan melihatku menikmati bakso. Ayah juga melihat kedatangan Mas Angga ke warung. Kamu kenapa melotot begitu, Angga? Mau makan bakso juga? Kulihat Mas Angga memalingkan wajahnya dari ayahnya sendiri. Dulu Mas Angga begitu dekat dengan ayah mertua. Hanya saja setelah ibu mertua sering bersandiwara, maka renggang sudah hubungan Mas Angga dengan ayahnya sendiri. Ayo pulang sekarang. Mas Angga menarik tanganku begitu saja. Kulihat kedua mata Mas Angga tidak suka melihatku menikmati bakso pemberian ayah mertua. Aku lapar, Mas. Bisakah kau membiarkan aku menghabiskan bakso ini? Angga, tetap saja kamu tidak berubah. Selalu terperdaya ibumu sendiri. Ingatlah, suatu saat nanti kamu pasti menyesal. Mas Angga terlihat ragu menarik tanganku dan memutuskan kembali pulang sendirian. Aku bersyukur masih bisa menikmati bakso ini sampai habis. Tidak kupedulikan kemarahan Mas Angga nantinya di rumah. Toh, aku sudah biasa mendapat hinaan atau pukulan dari Mas Angga. Nak, ini ada sedikit uang untukmu. Jika nanti kamu sudah tidak tahan lagi, pergilah. Ayah akan mendoakan kebahagiaanmu. Aku sebenarnya tidak enak kepada ayah mertua yang sangat baik padaku. Aku terpaksa menerima uang pemberian ayah padaku. Sudah, Rin. Terima saja. Setidaknya ayah mertuamu masih menganggapmu sebagai menantunya. Aku terharu mendengar mereka berdua. Alhamdulillah masih ada yang memberikan perlindungan serta perhatian padaku. Aku mendengar suara gemuruh seperti orang sedang marah-marah di ruang tamu. Aku bisa pastikan jika itu adalah suara ibu mertua dan Stella. Assalamualaikum. Aku mengucap salam namun bukan jawaban yang kudapat. Malah tatapan tidak menyenangkan yang mereka tunjukkan padaku. Mana makanan kami, Arin? Aku mengernyitkan kedua alisku mendengar pertanyaan mereka semua. Kukira mereka semua agak amnesia termasuk suamiku sendiri. Makanan apa, Bu? Aku tidak memiliki uang sama sekali. Bahkan uang simpananku juga sudah kalian ambil. Kulihat Stella dan ibu mertua menatap nyalang padaku. Seakan tidak suka dengan jawabanku. Kamu tadi makan bakso. Pasti kamu punya uang. Ucap ibu mertua. Andai aku memiliki keberanian untuk melakukan kekerasan, pasti lelaki yang bergelar suamiku ini kutendang tepat di kepalanya. Biar tidak oleng secara permanen. Iya. Bakso belas kasihan ayah mertua. Aku berlalu begitu saja menjawab pertanyaan mereka. Bisa-bisa gila jika lama-lama bertahan dalam keluarga ini. Aku ke kamar dan menatap nanar ke arah jendela. Arin! Sudah bisa kutebak jika ada teriakan dari ibu mertua. Gegas aku keluar dari kamar dan menghampiri mereka. Terdapat 3 bungkus bakso teronggok di meja. Ambilkan mangkok sekarang juga. Aku melakukan perintah ibu mertua tanpa bisa memberontak. Entah kapan aku bisa memberontak dan membalasnya. Mangkok sudah kuletakkan di meja. Tidak ada satupun yang menawarkan aku makan bersama mereka. Aku berlalu begitu saja karena hayalanku itu tidaklah mungkin terjadi. Apa yang harus kulakukan setelah ini? Aku harus mencari uang untuk biaya hidupku. Sempat aku ingin berjualan lagi karena aku rasa berjualan di area sekolah cukup menjanjikan. Hanya saja, ibu mertuaku pasti akan ikut campur dan membongkar semua jualanku seperti pagi tadi. Kurebahkan bobot tubuhku di ranjang melepas penat supaya hari esok aku bisa bersemangat membuat rencana untuk masa depanku.
Aku merasa percuma saja mempertahankan suami yang selalu bersembunyi di balik ketiak ibunya. Teringat uang yang diberikan ayah padaku. Kututup pintu sebelum aku merogoh saku celanaku. Kedua mata terbelalak melihat nominal uang yang diberikan ayah mertua padaku. 5 lembar pecahan 100.000 berada di tanganku. Allah memang adil. Sudah mengganti uangku yang diambil oleh mereka. Alhamdulillah. Aku bersyukur sekali hari ini. Kuabaikan rasa sakit hati hari ini pada mereka dengan bersyukur yang tidak terhingga. Uang sebanyak ini bisa kubuat modal atau untuk pegangan sebelum aku bisa keluar dari rumah ini. Ting. Arin. Saya pesan martabak telur yang harganya 2.000-an sebanyak 50 biji. Tolong nanti kirimkan ke masjid dekat rumah Mbak Arin ya. Pesan dari Bu Asti. Alhamdulillah sekali bisa mendapatkan pesanan meski sudah tidak menggelar lapak di area sekolahan. Baik. Bu Asti, Allah benar-benar mengganti rasa sakit dengan kebahagiaan untukku. Ditambah rejeki mengalir begini. Mendapat modal dan mendapat pesanan. Setidaknya jika nanti jualanku laris, aku akan mengembalikan uang ayah yang sudah diberikan padaku. Usai subuh aku berkutat dengan pekerjaan kecuali masak. Selagi tidak ada yang memberi uang untuk berbelanja, aku akan diam saja. Aku heran dengan keluarga suamiku. Selama tinggal bersama mereka, tidak pernah sekalipun mereka bangun subuh sekedar melaksanakan kewajiban. Mereka terbiasa bangun pukul 7 pagi dengan sarapan sudah siap di meja. Daun mangga berguguran. Aku menatap ke atas dan melihat beberapa buah mangga ukuran besar-besar bergelantungan di atas. Muncul ide untuk mengolah buah mangga untuk dijadikan ladang duit. Kurai satu buah dan kubawa masuk ke dapur. Usai kukupas dan kupotong dengan ukuran tertentu. Kemudian kucuci sampai bersih. Ceklek. Aku melihat ibu mertua masih menguap diikuti Stella yang rambutnya masih acak-acakan. Benar-benar buah tidak akan jauh dari pohonnya. Masak apa, Rin? Tidak masak apa-apa, Bu. Hanya memotong mangga ini. Kedua matanya membola sempurna melihatku memotong mangga pagi-pagi. Angga. Ibu mertua memanggil anak lelakinya. Pasti setelah ini akan mengadu pada Mas Angga. Ada apa sih, Bu? Keadaan Mas Angga sama saja. Muka bantal yang dipaksa bangun dari tidurnya. Nggak ada makanan. Ibu lapar. Istri kamu nggak becus sama sekali. Jam segini tidak menyiapkan makanan. Ibu mertua mengadu. Aku lagi yang disalahkan. Padahal aku tidak diberikan nafkah sama sekali. Aku kesal karena tatapan Mas Angga begitu nyalang ke arahku. Seperti ingin aku melakukan sesuatu. Hanya saja aku tetap diam dan siap mendengarkan ucapannya setelah ini. Cepat siapkan makanan buat kami semua. Enak sekali bicara tanpa memperhatikan tanggung jawabnya. Uangnya mana, Mas? Aku menengadahkan tangan kananku untuk menerima uang belanja darinya. Pakai uangmu dululah. Uang apa? Kemarin hasil laba penjualan sudah diambil semua sama ibu dan Stella. Uang segitu aja diributin. Tiba-tiba saja Stella mendorongku hingga mundur beberapa langkah. Uang itu bagiku cukup besar. Aku mulai terbakar emosi. Besarlah. Orang kamu kan orang Kismin. Jadi uang segitu dianggapnya besar. Sahutan Stella sungguh mencengangkan diiringi tawa keras bersama ibu mertua. Lagi-lagi mendapat hinaan pagi-pagi. Usai puas menghinaku, mereka memesan makanan untuk sarapan mereka. Tentu saja tanpa aku. Siapalah aku bagi mereka? Kembali kutata potong mangga di piring. Menurutku ini kurang beberapa buah lagi menjadi pelengkapnya. Enggak, minta uang dong. Ada tas bagus yang harus ibu beli. Murah kok harganya. Kudengar ibu mulai merengek minta dibelikan sesuatu. Aku juga, Mas. Aku nanti mau ke mall beli sepatu. Ini sudah sebulan yang lalu beli. Sudah waktunya aku ganti sepatu. Harganya murah kok. Cuma 500.000. Aku tercengang nominal yang harus dikeluarkan untuk sebuah sepatu yang diinginkan Stella. Kulihat Mas Angga kebingungan dengan permintaan ibu dan adiknya. Itulah kebiasaan Mas Angga selalu menuruti permintaan ibu dan adiknya tanpa berpikir terlebih dahulu mana yang penting atau tidak. Tapi Angga, kamu tidak mau menuruti permintaan ibu?
Mau jadi anak durhaka? Selalu mengancam dengan ucapan yang sama. Padahal jika dirinya tegas, semua akan berjalan dengan baik. Baiklah, nanti akan Angga usahakan. Kenapa nanti? Kamu bisa pinjam uang ke pinjol. Proses mudah dan cepat. Ibu tidak sabar bisa membeli tas itu. Enggak. Begitu entengnya ibu mertua menyarankan Mas Angga mencari pinjaman online. Mas Angga menghela nafas berat. Diraihnya ponsel miliknya dan entah apa yang dia lakukan. Sepertinya dia mulai terhasut oleh ibu untuk meminjam uang. Memang tidak sampai setengah jam prosesnya. Tapi yang ku tahu, pinjam online pasti akan ada banyak sisi buruknya. Benar-benar sudah kuduga. Tidak sampai setengah jam. Wajah Mas Angga tengah berbinar. Sudah kupastikan jika ada sesuatu yang bagus. Angga transfer 4 juta ke rekening ibu dan 1 juta ke rekening Stella. Keduanya begitu senang mendalat uang pagi-pagi. Apalagi hasil pinjaman. Sebenarnya melihat mereka berencana keluar sudah cukup membuatku senang. Setidaknya aku bisa membuat pesanan Bu Asti tanpa gangguan. Memastikan mereka sudah pergi. Aku segera ke warung Mbak Mira untuk berbelanja bahan pesanan martabak telur. Benar-benar kumanfaatkan uang pemberian ayah mertua untukku. Mbak, bahan martabak telur seperti biasanya ya? Siap. Rin, jualan lagi. Tanya Mbak Mira sambil menyiapkan pesananku. Ada pesanan, Mbak. Alhamdulillah masih ada rejeki untukku. Alhamdulillah. Rin, kamu hebat bisa bertahan di keluarga super aneh. Bapak mertua kamu aja nggak tahan. Kamu masih bertahan. Aku tersenyum mendengar ucapan Mbak Mira. Siapapun pasti menyayangkan dengan sikapku yang tetap bertahan. Bagaimana lagi? Mbak, kita lihat ke depannya saja. Jika masih sanggup ya aku lanjutkan. Tapi, jika suatu saat nanti aku sudah lelah, maka aku akan mundur. Mbak Mira tersenyum dengan rencanaku. Memang begitulah rencanaku. Aku harus menabung demi masa depanku. Setidaknya aku bisa lebih sukses setelah melepaskan ikatan pernikahan yang cukup menyakitkan ini. Usai mengemas pesananku aku segera pulang dan meracik semuanya. Tidak butuh waktu lama. Martabak telur siap ku goreng. Aroma telur ketika digoreng tentu membuatku lapar. Aku selesaikan semua pesanan Bu Asti sebelum aku sarapan. Kumasukkan satu persatu ke dalam mika seukuran supaya lebih rapi. Bahkan aku juga sudah mencuci semua wadah bekas pembuatan martabak telur supaya tidak ada yang curiga. Tepat sebelum duhur, aku mengantarkan pesanan Bu Asti ke musyolah yang dekat dengan rumah. Assalamualaikum, Bu. Pesanan sudah saya kirim ke musyolah. Terima kasih, Arin. Uangnya saya titipkan di Mbak Mirah. Bisa diambil langsung. Gegas aku ke warung Mbak Mirah untuk mengambil uang yang dititipkan Bu Asti sekalian membeli nasi bungkus yang dijual Mbak Mirah. Mbak, nasi cumi satu ya. Aku mengambil satu nasi bungkus dengan lauk cumi hitam. Lauk cumi yang paling kusukai apalagi dimasak pedas. Rin, ada titipan dari Bu Asti. Mbak Mirah mengeluarkan sebuah amplop dan satu kantung kresek berwarna hitam yang entah berisi apa. Aku terkejut saat membuka pemberian Bu Asti. Terdapat beberapa camilan dan gula. Aku sungguh tidak enak karena Bu Asti sampai mengirim sesuatu untukku. Jangan merasa nggak enak ya, Rin. Bu Asti memang begitu. Meski berjualan mainan di sekolahan tetapi orangnya sangat dermawan. Mbak Mira mengambilkan air putih dan sendok untukku. Aku menikmati sarapan sekaligus makan siang di warung Mbak Mira. Terima kasih, Mbak Mira. Nasi cumi hitam benar-benar enak sekali. Biasanya aku hanya makan seadanya di rumah. Kadang sisa lauk dari ibu mertua yang tidak habis. Aku bisa merasakan makanan enak saat berjualan di sekolah. Hanya saja tidak bisa bertahan lama. Usai menikmati nasi cumi, aku kembali ke rumah. Kusimpan gula di tempatnya dan camilan di kamarku. Nanti akan kunikmati saat aku sedang lapar. Sekitar pukul 2 siang, aku mendengar suara deru mobil memasuki halaman rumah. Tidak perlu aku membuka pintu karena mereka semua sudah membawa kunci cadangan. Arin. Aku gegas keluar setelah mendengar teriakan ibu mertuaku. Aku terkejut melihat belanjaan ibu mertua dan Stella cukup banyak. Bukankah tadi pamitnya hanya membeli sepatu?
Sedangkan ibu hanya membeli tas. Tapi kenapa jadi sebanyak ini? Aku hanya bisa bergumam melihat sikap mereka. Apalagi hari ini Stella tidak libur sekolah namun rela bolos demi bisa berbelanja. Ngapain bengong di situ? Cepat ambilkan aku air dingin. Begitulah ibu mertuaku jika menyuruhku. Aku segera mengambil segelas air dingin dan memberikan kepada ibu mertua. Untuk aku mana? Gemas sekali aku melihat Stella. Jika saja dia bukan adik iparku, mungkin aku sudah mengacak-acak rambutnya dan menjambaknya. Aku gegas kembali ke dapur dan mengambil satu gelas air dingin dan kuberikan kepada Stella yang sibuk melihat belanjaannya. Siapkan makan. Makanan apa, Bu? Aku saja tidak punya uang untuk belanja makanan. Sengaja aku berpura-pura tidak memiliki uang. Enak saja. Punya uang buat foya-foya giliran lapar minta gratisan. Dasar miskin. Aku berlalu meninggalkannya dan ke dapur melihat asinan mangga yang kubuat semalam. Benar-benar segar jika sudah masuk ke lemari es. Asinan mangga tanpa campuran buah apapun. Muncul ide untuk menjual asinan dengan menitipkan ke warung Mbak Mira. Siapa tahu akan ada pembeli yang minat dengan asinan milikku. Aku ke warung Mbak Mira membeli plastik kemasan untuk mengemas asinan manggaku. Mbak Mira, aku boleh titip sesuatu nggak? Titip apa, Rin? Titip aja nggak apa-apa. Kalau laku kan lumayan. Aku senang sekali mendengar Mbak Mira mengizinkanku menitipkan dagangan padanya. Usai mendapatkan plastik kemasan, aku segera pulang untuk mengemas asinan mangga. Betapa terkejutnya ketika mereka berdua melahap asinan manggaku hingga tinggal setengahnya. Kenapa ibu dan Stella menghabiskan jualanku? Aku benar-benar emosi pada kedua wanita beda generasi ini. Apa masalahmu? Kulihat ibu mertua berkacak pinggang di depanku. Bro, Stella mendorong kuat tubuhku hingga terjengkang dan kepalaku terbentur dinding. Sedikit nyeri sebenarnya. Terlintas ide untuk mengerjai mereka. Aku pura-pura memejamkan kedua mataku. Stel, si Arin mati. Aku mendengar suara ibu mertua panik. Aku merasakan Stella mendekat ke arahku dan meletakkan tangannya ke hidungku. Masih nafas, Bu. Paling juga pingsan. Stella terlihat santai melihatku pingsan. Benar-benar anak otaknya miring sebelah. Kita bawa ke kamarnya aja. Stella dan ibu mertua mengangkat tubuhku ke kamar. Aku menyipitkan kedua mataku melihat ibu mertua panik. Setelah melihat mereka keluar dari kamarku, aku duduk bersandar. Setidaknya aku bisa beristirahat hari ini tanpa gangguan apapun. Setidaknya sampai Mas Angga pulang. Stel, jika Arin tidak bangun juga saat Angga pulang bagaimana? Apa dia marah nantinya pada kita? Aku mana tahu, Bu. Lihat saja nanti. Apa? Bisa-bisanya kamu bilang seperti ini. Jika nanti Arin gila dan hilang ingatan bagaimana? Ibu kenapa sih heboh dari tadi? Kamu sih pakai dorong-dorong segala. Masih terdengar jelas percakapan mereka yang khawatir dengan nasibku. Kan Stella bantuin ibu. Stella tetap merasa tidak bersalah. Iya juga sih. Tapi kalau begini bagaimana? Ibu mertua masih panik sampai saat ini. Sebenarnya aku ingin tertawa. Tetapi bagaimana jika ketahuan? Kubiarkan menahan tawa dengan kedua mata memejam. Jaga-jaga jika mereka tiba-tiba datang ke kamarku. Aku mau teleponan sama pacarku dulu. Bu, malas ngurus beginian. Kudengar Stella bilang mau menelpon pacarnya. Pasti ibu mertua panik sendiri di luar kamarku. Menjelang sore kudengar deru motor Mas Angga datang. Pasti ibu akan heboh bercerita karena aku pingsan. Angga, tadi Arin terjatuh dari kamar mandi dan pingsan. Benar-benar pintar berbohong ibu mertuaku ini. Jelas-jelas aku didorong Stella sampai kepala kebentur dinding. Malah berpura-pura ini kesalahanku. Masa sih, Bu? Iya, lihat aja di kamar. Arin belum sadar. Aku memejamkan kedua mataku ketika Mas Angga masuk ke kamar. Kurasakan tangan Mas Angga menyentuh tanganku. Rin, Arin, bangunlah, Rin. Aku masih berpura-pura memejamkan mata. Belum sadar ya? Enggak?
Mungkin nanti malam sadarnya. Enggak. Ingin sekali aku tertawa karena perkiraan ibu mertuaku ini. Sungguh lucu jika sedang panik begini. Mas Angga dan ibu mertua kemudian meninggalkan aku. Aku bisa bernafas lega karena hanya ada aku sendiri di kamar ini. Ting! Sebuah pesan masuk ke ponselku. Untung saja Mas Angga dan ibu mertua sudah keluar dari kamarku. Rin, Stella digerebek Satpol PP. Yang benar, Mbak. Balasku kepada Mbak Mira. Nih, orang-orang banyak menjadi saksi saat Stella digerebek bersama seorang lelaki seusia ayah mertuamu. Aku terkejut dengan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Mbak Mira. Semakin tidak percaya dengan kabar dari Mbak Mira. Tidak percaya itu pun salah. Percaya juga aku tidak tahu kejadiannya. Entah, sekarang aku jadi bingung karena situasi sedang gawat dan aku sendiri sedang bersandiwara. Terpaksa aku mulai bangun dari tidurku alias selesai bersandiwara. Aku membuka pintu kamarku pelan-pelan untuk menemui ibu mertuaku. Kamu sudah sadar, Rin? Mas Angga menatapku berjalan sambil memegang kepala bagian belakang. Tadinya nyeri, namun sekarang sudah tidak lagi. Tetap berusaha pura-pura sakit di depan mereka. Mas, Stella kena gerbek Satpol PP. Apa? Ibu mertua histeris mendengar anak tersayangnya digerebek. Pastinya nanti akan menjadi berita utama ibu-ibu komplek. Dari mana kamu tahu? Mas Angga menatapku curiga. Dari Mbak Mira, Mas. Mira? Bahaya jika Mira sampai tahu. Jika Mira tahu, pasti berita ini sudah menyebar ke penjuru komplek. Apalagi warung Mira menjadi tempat idola ibu-ibu bergibah. Ibu mertua geram dan kesal bercampur aduk. Ditambah lagi kasus Stella yang mengkhawatirkan. Kita ke kantornya saja, Bu. Ibu mertua mengangguk cepat. Rin, ini uang untukmu. Belilah makan malam untukmu. Benar saja. Dia meletakkan selembar uang 20.000 di meja untukku. Lumayan. Uang segitu bisa kubuat membeli nasi goreng yang mangkal di warung Mbak Mira. Aku meraih uang tersebut sebelum aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Apalagi sedang datang bulan begini aroma badan rasanya agak lain. Usai membersihkan diri, aku beranjak ke warung Mbak Mira dan pastinya aku melihat beberapa ibu-ibu asik bergosip pria. Begitulah kira-kira jika hidup berdampingan. Mbak Arin. Sapa Bu Endang. Wanita yang selalu berpenampilan sempurna dengan membuat jambul di pucuk kepalanya mirip salah satu artis ternama. Terkadang nada bicaranya sengaja dibuat mirip artis berjambul Trunami tersebut. Iya, Bu Endang. Bagaimana kabarnya? Aku berbasa-basi menyapa mereka. Mbak Arin. Bagaimana Stella tadi? Kok bisa kena gerbek? Aku duduk di kursi dekat Pak Trisno penjual nasi goreng. Waduh. Mana saya tahu, Bu Endang. Saya aja di rumah terus. Jadi urusan di luar jangan tanyakan ke saya. Mending besok atau lusa bisa wawancara sama ibu mertua saya. Sebenarnya aku ingin tahu juga atas kasus Stella. Tetapi tidak mungkin aku menyalakan api di saat sedang ada bara. Bu Endang menatapku sinis dan aku tidak peduli. Aku memesan nasi goreng dibungkus untuk dibawa pulang. Jika hanya ada Mbak Mira pasti aku makan di tempat. Banyak ibu-ibu di sana sedang mengobrol membuatku risih. Aku menikmati nasi goreng di depan televisi ditemani segelas teh hangat. Sungguh nikmat tidak tergantikan. Sementara aku mengabaikan urusan Stella dan keluarganya sejenak. Percuma saja jika aku ikutan mengkhawatirkan mereka. Toh, mereka juga tidak akan menghargai aku. Menjelang pukul 10 malam, deru motor Mas Angga sudah sampai di halaman. Gegas aku membukanya dan hanya melihat Mas Angga sendirian. Tak berselang lama, sebuah taksi online datang membawa Stella dan ibu mertua. Aku terkejut saat melihat Stella keluar dari mobil. Penampilannya sungguh mirip Mak Lampir. Bagaimana tidak? Eyeliner yang digunakan meleleh sampai ke pipi mengikuti air mata yang mengalir. Bisa saja saat menangis, eyeliner ikutan luntur. Rambutnya bahkan acak-acakan dan bajunya juga menurutku tidak pantas dipakai untuk seorang anak yang masih sekolah. Baju ketat dan pendek hampir memperlihatkan pusar. Arin, cepat ambilkan air minum. Aku gegas mengambil air minum untuk Stella.
Aku lihat Stella menangis sesenggukan di pelukan ibu mertua. Namun berbeda dengan ekspresi Mas Angga. Lain kali, pilih lelaki yang seumuran denganmu, Stella. Bukan lelaki bau tanah yang kamu pacarin. Kedua mataku membola sempurna mendengar ucapan Mas Angga. Jadi benar yang dikatakan Mbak Mira jika Stella digerebek bersama pacarnya yang seusia ayah mertuaku alias aki-aki. Sungguh tragis sekali. Seorang gadis remaja yang cantik memiliki selera lelaki berusia matang. Bahkan terlalu kematangan menurutku. Bagaimana jika sampai mereka menikah dan hidup dengan cucu-cucunya? Ah, aku tidak boleh berpikiran seperti ini pada adik iparku. Mas Pri punya usaha tambang batu bara. Jadi bisa dibayangkan jika aku bisa bersamanya. Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Benar-benar anak ini otaknya miring ke belakang atau miring sebelah. Demi kekayaan dia rela berpacaran dengan seorang kakek-kakek. Andai dia adik kandungku, sudah pasti aku kurung di rumah tak kuperbolehkan keluar. Bila perlu dirukyah sekalian supaya setan penghasut cinta pada kakek-kakek hilang. Ya ampun, Stella, apa kamu sudah tidak waras? Jika saja dia menipumu bagaimana? Stella tetap diam sambil sesenggukan di pelukan ibunya. Mas Pri tidak menipuku. Mas, aku memiliki berlian mahal di lemariku. Aku terkejut mendengar ucapan Stella. Bahkan lelaki tua itu sudah memberikan barang mahal untuk Stella. Sungguh di luar nalar. Putuskan lelaki itu. Jangan pernah lagi berhubungan dengannya. Sangat terlihat sekali Mas Angga marah dan kesal pada Stella. Tidak bisa, Mas. Stella mencintainya. Perdebatan yang cukup sulit. Stella benar-benar mencintai aki-aki itu. Stella, harusnya kamu mencintai anak atau cucunya yang seusia denganmu. Bukan dengan bapak atau kakeknya. Akhirnya ibu mertua angkat bicara setelah dia memperhatikan kemarahan Angga. Mereka sudah memiliki istri, Bu. Mas Pri ini duda dan kaya. Kepalaku semakin pusing mendengar sikap Stella yang tetap membela pujaan hatinya. Sepertinya Stella marah dan berlalu menuju ke kamarnya. Stella mengunci pintu kamarnya dari dalam. Beberapa kali ibu mertua mengetuk. Stella hanya berteriak ingin sendirian. Lihat karena ulahmu. Enggak. Stella jadi begini. Harusnya ibu juga menasehati dia. Masa seorang gadis belum lulus SMA berpacaran dengan kakek-kakek? Ibu juga malu. Enggak. Tapi bagaimana nanti kalau Stella mengamuk dan mengancam bunuh diri? Pikiran ibu mertua terlalu lebay menurutku. Tidak mungkin. Mau bunuh diri bagaimana? Bu? Ketusuk jarum aja dia nangis. Apalagi sampai bunuh diri. Mas Angga memilih masuk ke kamar dan aku juga mengekor di belakangnya. Aku ikut merebahkan bobot tubuhku di samping Mas Angga. Aku meraih ponselku dan melihat berita-berita di grup PKK hari ini. Beberapa ibu-ibu mengirim video penggerebekan Stella. Aku penasaran dan terpaksa memutar video tersebut. Terlihat sekali, Stella meronta saat dibawa ke mobil Satpol PP. Dan lelaki itu juga terlihat memakai masker saat naik ke mobil Satpol PP. Kulihat lokasi berada di depan sebuah homestay. Ah masa sih? Lelaki ini pemilik tambang batu bara? Masa bos batu bara tidak bisa menyewa hotel yang sudah pasti aman dari penggerebekan? Aku mulai menduga dan tidak percaya sama sekali jika lelaki ini adalah pemilik tambang batu bara. Ting, ting, ting. Semakin malam semakin ramai grup PKK membahas soal penggerebekan Stella. Malu sebenarnya. Tapi bagaimana lagi? Mau tidak mau harus dihadapi. Semakin malam semakin ramai pesan di grup PKK. Kebetulan hanya aku yang masuk grup dari keluargaku. Sedangkan ibu, beliau tidak pernah mau bergaul dengan warga. Padahal aslinya juga berada dari kompleks sebelah lokasinya juga tidak jauh. Tidak sedikit yang menghujat Stella dan juga ibu mertua. Ponselmu matikan saja. Berisik tahu. Aku mematikan ponselku dan tidur memunggungi Mas Angga. Ting. Rin. Tolong buatkan kue putu ayu 50 biji dan donat meses 50 biji dan jangan lupa martabak telur andalan juga 50 biji. Bisa? Untuk acara pengajian di rumah besok lusa. Aku mengintip satu pesan dari nomor seseorang. Ternyata Pak Parno penjual cilok memesan kue basah padaku.
Alhamdulillah, kue basah yang mudah untuk membuatnya. Baik, Pak. Bersyukur sekali masih dilimpahkan rejeki lagi hari ini. Uang muka Bapak titipkan ke Mbak Mira besok. Dewi Fortuna masih berpihak padaku. Meski tidak berjualan martabak telur, tetapi aku masih bisa membuatnya di rumah sesuai pesanan. Apalagi kue lain yang tentu saja aku bisa membuatnya. Kenapa kamu tidak tidur, Rin? Ternyata dia memperhatikan aku sedari tadi senyum sendiri. Capek tidur, Mas. Tidur di rumah nggak dapat apa-apa. Aku butuh pekerjaan yang menghasilkan uang untuk biaya hidupku. Kulihat dia tidak menghiraukan aku dan kembali memunggungiku. Aku tahu jika dirinya tidak setuju aku bekerja. Pagi ini Stella terlihat biasa saja meski kemarin siang kena gerbek Satpol PP. Dirinya berpakaian seragam sekolah. Yang aneh adalah riasan wajah yang harusnya tidak dipakai anak sekolah karena terlalu menor. Pagi, Bu. Stella menikmati nasi bungkus yang dibeli ibu mertua. Cukup aneh karena hanya ibu mertua hanya beli 2 nasi bungkus untuknya dan Stella. Karena biasanya membeli bertiga termasuk Mas Angga. Untukku mana, Bu? Mas Angga tiba-tiba langsung duduk di ruang makan dan tidak mendapati jatah untuknya. Kamu nggak ngasih uang, jadi ibu nggak beli untukmu. Kemarin Angga beri ibu sebanyak itu apa sudah habis? Habislah. Duit cuma segitu juga. Ibu mertua begitu mudahnya menghabiskan uang sebanyak itu. Aku terperangah. Kemarin Mas Angga memberikan uang pada ibu cukup banyak dan sekarang sudah habis. Tapi apa peduliku? Kubiarkan saja mereka berdebat nantinya setelah aku mencuci piring. Aku meraih beberapa buah mangga yang sudah tua yang nantinya akan kupakai untuk membuat asinan sesuai rencana. Kamu kenapa pagi-pagi nggak bikin sarapan malah mengambil mangga? Buat usaha, Mas. Aku juga ingin makan enak dan ingin punya uang sendiri. Percuma juga punya suami tapi nggak ada nafkah yang layak untuk istri. Kamu tidak bersyukur sama sekali, Rin. Aku melotot ke arahnya. Tidak ada takut lagi aku berhadapan dengannya. Belum sarapan sudah mengajak ribut lagi. Jadi anggapanmu aku tidak bersyukur, Mas? Lalu bagaimana dengan ibumu sendiri yang bisa menghabiskan uang sebanyak itu dalam waktu sekejap dan sekarang meminta lagi? Mas Angga seketika diam. Mungkin saja mencari pembelaan untuk ibunya. Ibuku bedalah sama kamu. Kamu kan orang lain yang bisa kuputus kapan saja. Oh, begitu. Mulai sekarang atur semua keluargamu sendiri. Karena aku akan bekerja lagi. Dan tolong, jangan pernah kamu larang aku bekerja karena kamu sendiri tidak becus menafkahi istri. Aku kembali fokus memetik mangga daripada kesal menatap suamiku yang sudah berani mengabaikan aku. Dia juga langsung berangkat bekerja setelah berdebat denganku. Aku mulai membuat asinan mangga untuk kutitipkan di warung Mbak Mira nanti sore. Kebetulan ada lemari es di warung Mbak Mira yang bisa digunakan menyimpan asinan supaya lebih segar. Sedang membuat apa kamu, Rin? Untuk jualan, Bu. Sahutku gemas. Sepertinya akan memarahiku lagi. Kamu masih berani jualan lagi? Apa kata orang-orang nanti? Aku punya menantu berjualan di depan sekolahan. Nada suaranya terdengar lebih tinggi. Jeb. Pisau kutancapkan ke talenan dan menatap kedua mata ibu mertua. Memang biasanya kutancapkan begitu saja karena diletakkan di meja takut jatuh dan kotor lagi. Tetapi entah kenapa ada rasa takut dari raut wajah ibu mertuaku. Iya, karena aku tidak dapat nafkah dari Mas Angga. Capek harus menahan lapar karena nggak ada makanan. Bu, tidak mungkin aku makan orang juga kan? Seketika ibu mertuaku melotot dan bergidik ngeri. Iya, kamu jualan saja daripada makan orang. Aku mengernyitkan dahiku melihat sikap ibu mertua seakan ketakutan. Padahal aku hanya mengatakan sebenarnya alasanku berjualan lagi. Kenapa ibu berkeringat? Aku melihat keringat ibu sebesar biji jagung dan kedua matanya mematap pisau yang tertancap manis di talenan. Kamu hi. Ibu mertua keluar dengan sedikit berlari dari dapur. Tidak ambil pusing. Kembali ku selesaikan semua urusanku membuat asinan hari ini. Terserah ibu mau mikirin tentang apa. Tok tok tok. Arin. Cepat buka pintu.
Selalu saja tidak mau mengerjakan sesuatu meski hanya membuka pintu ketika ada tamu. Aku meninggalkan pekerjaanku sejenak untuk membuka pintu rumah. Aku terkejut dengan kedatangan ayah mertua ke rumah tanpa memberitahu dulu. Ibumu ada, Rin? Wajah ayah terlihat agak serius. Ada di dalam. Ayah. Ini kamu sarapan dulu di dalam. Ayah mau bicara dengan ibumu. Aku gegas masuk ke ruang makan menikmati sarapan yang tertunda. Kudengar ayah mertua sedang berdebat mengenai Stella. Apalagi kasus viralnya Stella. Ingin menguping tapi itu dosa. Kubiarkan saja mereka membicarakan dan membuat keputusan untuk anak gadisnya. Tidak mungkin juga aku ikutan nimbrung. Ayah mau memasukkan Stella ke pesantren. Kudengar keputusan ayah mertua usai berdebat. Namun, sepertinya ibu mertua tidak setuju jika Stella masuk pesantren. Padahal masuk pesantren sangat bagus bagi Stella yang pergaulannya sudah kelewatan. Tidak bisa. Stella tetap sekolah di kota ini. Suara ibu dengan nada tinggi. Apapun jangan pernah meminta bantuanku soal Stella jika keputusanmu seperti ini. Jika kamu gagal lagi mendidiknya, aku akan menyeret paksa masuk pesantren. Suara ayah tidak kalah lantang. Memang dasarnya ibu mertuaku yang lebih suka pergaulan sosialita daripada pesantren. Rin, ayah pulang dulu. Aku terkejut saat ayah mertua tiba-tiba ke dapur saat aku masih sarapan dan meja berantakan oleh beberapa buah mangga. Hati-hati, ayah. Terima kasih atas nasi bungkusnya. Sama-sama. Itu kok banyak mangga kuning. Mau dibuat apa, Rin? Arin mau jualan asinan mangga. Rencananya dititipkan di warung Mbak Mira. Alhamdulillah. Kamu semangat terus ya. Semoga nanti kamu menjadi orang sukses. Sungguh aku senang sekali mendapat dukungan moral seperti ini. Usai ayah pulang dan aku juga selesai sarapan. Aku gegas melanjutkan semuanya hingga selesai. Sekitar pukul 1. Aku membawa beberapa kemasan asinan ke warung Mbak Mira. Assalamualaikum, Mbak Mira. Waalaikumsalam. Arin. Jadi nitip asinan. Jelas dong. Ini untuk Mbak Mira. Aku memberikan 2 kemasan asinan kepada Mbak Mira. Mbak Mira segera mengambil mangkok dan menuangkannya. Mbak Mira mulai memasukkan potongan mangga lengkap dengan kuahnya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Rin, tolonglah. Ini sangat enak sekali. Masukkan semua ke dalam lemari es biar lebih segar. Ini cocok untuk orang hamil. Respon Mbak Mira sangatlah baik dan aku suka sekali. Gegas aku memasukkan semua ke dalam lemari es. Hari ini aku berdoa untuk kelancaran usahaku yang baru ku mulai lagi. Membuka lapak atau usaha kini menjadi jalan hidupku. Melamar pekerjaan di pabrik juga agak susah karena kebanyakan yang dibutuhkan belum berkeluarga.